يا سيدة خديجة يا حبيبة النبي يا أم البتول إن في الجنات قصر لخديجة وهو أحرى إن في الجنات قصر لخديجة وهي أحرى صلوات الله تترى فوقها مثل السحابة mendukung bini mendukung ning nang mau jadi di bini mendukung iya bila bini ini kada mendukung pian nang apanya aja salah macam sudah bilanya bini sebenarnya orang sukses itu bersumber dari bini gurunya kan beliau pengusahanya kan bilanya mau bini ini bagalik hampir ingat lagi mandang ini ada juga orang-orang yang bahano beda banyak bisa bini mana 2, 3, 4 aku nih orang kenapa dia beda-beda bini nurutin Nabi nurutin Nabi jangan nyamannya Rasulullah itu semenjak lawan Sayyidatuna Khadijah kadang pernah bermadu Bibi itu sama jompo kasihan campur colok sana colok sini nurutin Nabi lah nurutin Nabi itu bini pemulaan kan bakal kawinan lagi kecuali mati ya bini pemulaannya ayo aja nih nurutin Nabi bini Tuhan boros apa kasihan nah besar kawin lawan hipus nangis nampak ngapa laki mustik harus ditingkuk por bini anum dia batu jauh duit kan nyaman lagi juga anu nurutin Nabi itu kayak itu nah selama kawin lawan Khadijah Nabi gak pernah kawin lawan orang lain ada pernah nah ini kalau dicari resepnya nih biar janda tapi gak ada pengajiwakan ya nonjur akan wahinin marinain janda rasa perawan ya tuh yang sadis tuh perawan rasa janda nah ini daur biar belok cuma rasa bujang ini biar bujang tapi rasa belok biar jangan kayak biar kurang melihat itu yang bilang bagus dibilangin mantapina alas naik ke rumah membuat duit kadang dimakai pula biar kasihan lagi kan tapi landang umur sudah pikiran hibah jangan bagaimana insya Allah mana antara dia mana motor tak pendek datang ke rumah rajin amas 2-3 pamukar ini datang bakal ada kamar lagi kasihan mamai datang ini kita datang umur lagi ini kasihan Astagfirullahaladzim 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وحصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم بالسبيل النور أما بعد. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama berkumpul dan bersilaturahmi di tempat keluarga kita ini dengan acara mengadakan haul
Nini, Sidin, dan juga kita sedikit membaca menakib Sayyidatuna Khadijatul Kubra atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijah ini sering sudah kita mendengar, dan salah satu kelebihan membaca manaqib Sayyidatuna Khadijah ini yaitu dimurah-mudahkan oleh Allah rezeki kita dunia dan akhirat, diselamatkan oleh Allah dari bala bencana dan musibah. Selain dari itu pula, manaqib Sayyidatuna Khadijah ini adalah manaqib atau yang disebut Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Jangankan menyebut ibunya, kita menyebut anaknya saja sudah diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Siapa anak Sidin? Ialah para wali-wali Allah, para ulama-ulama, pun juga seluruh orang-orang beriman umumnya. Menyebut wali Allah Ta'ala saja, mengisahkan orang wali sudah diturunkan rahmat oleh Allah. Itu statusnya anak Sidin. Apalagi yang kita baca ini Ummul Mukminin, mama kita. Jadi istri-istri Rasulullah itu ibunya bagi orang beriman, kuitan kita. Jadi kita ini si kuitan dengan kuitan melahirkan aja. Mintuha kita kuitan juga. Guru nang malajari kita kuitan juga. Termasuk mama kita Sayyidatuna Khadijah dan istri-istri Rasulullah yang lain. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara istri-istri Sidin itu yang paling dipuji dan dipuja oleh Habibuna Muhammad adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Walaupun Sayyidatuna Khadijah ini di saat beliau kawin dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, sedangkan Nabi kita berumur hanya 25 tahun. Bahasa kita kampung kita ini, Tuhan ini pada laki. Berapa Tuhannya? 15 tahun. Kadang-kadang. Tapi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ini, walaupun usia kita katakan sudah menurun di dalam lukisan sejarah 40 tahun, tapi Sayyidatuna Khadijah mampu melahirkan putra dan putri Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada Tuhan yang kau berenangkan lagi. Cuma umurnya 40 tahun, kira-kira mun babinya kita wahini sampai 40 berenang beliau bisa dipadahi hubungan Menteri Sosial, jangan berenang lagi, jangan Tuhan Anda.
anu alih kami di sini, anu lama banget, apa timbangannya lama kira-kira 40 tahun tuh. Tapi Sayyidatuna Khadijah mampu melahirkan 4 orang putri dan 2 orang putra laki-laki. Anak minggu melahirkan ya 40 tahun. Kira-kira kita berenai kawin ini 40 tahun bisa kada mampu lagi anak minggu melahirkan kira-kira. Saya mungkin bisa menjarah, mungkin gederuian juga aja. Ini tak baru kali ingat kira-kira tentang pil api atau pil ada misalnya. Berarti anu menjadi. Nah, itulah keistimewaan. Lalu saat Khadijah bakawin lawan Rasulullah, Khadijah sudah merubah pendiriannya. Khadijah sudah tertuju hatinya, dirinya, ruhnya, hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum kawin lawan Rasulullah, Khadijah ini di kota Mekah dikenal orang dengan saudagar kaya raya. Maka beginiannya balu ulang. Jangan ditawain mereka ada beberapa balu panyuginya di negara sini umur 40 tahun, orangnya pumas, kelakuannya baik. Di sana orang biasa, tuan guru bisa ditingkat. 40 tahun mantap lagi. Buat 40 tahun kita ini kira-kira mari naik bisa ada sambung jualan. Wah ini pulang makan 35 gini ubah sudah. Mau 40 tuh jangan menugal mari naik. Nah kalau lagi nugal bermalam bisa berhalan minggu tuh. Anak sahabat malam matian kumpainya. Nah, Sayyidatuna Khadijah di masa itu sebelum berkawin dengan Rasulullah dikenal orang paling kaya di kota Makkah, orang sugih bahasa kita wah ini saudagar, bahasa anak-anak itu apa konglomerat kan tahunya baik-baik kali kita bisa mulai kali pokoknya dirinya sampai orang-orang yang berada di kota Makkah memandahkan Siti Khadijah itu 2/3 kekayaannya di Makkahnya ampun Khadijah. Apakah Khadijah sebelum kawin lawan Rasulullah kadang bapaknya banyak? Kalau kamu sebelum kawin lawan Nabi Muhammad tuh ada anak-anak. Sebelumnya Khadijah sudah 2 kali kawin. 2 kali belum, jangan biasa kita kemarin naik 2 kali belum dan masih bagus saja lagi wayo. Kenapa bagus? Akhlaknya, kadang bagus sama akhlaknya Nina. Lalu setelah menjanda tapi saudagar kaya raya, kadang hendak jangan banyak. Orang-orang kaya, orang-orang ternama pada masa itu berbaran lawan Khadijah, ditolak Khadijah mentah-mentah. Mungkin banyak lelaki ada yang kecewa, bukan karena orang saudagar kaya raya nang bapak kaya raya juga kada orang aja. Ayam, kenapa Khadijah menolak? Karena Khadijah pernah diramalkan oleh paman Sidin Waraqah bin Naufal. Karena beliau Siti Khadijah pernah bermimpi dan mimpinya itu ditakwilkan, diramalkan oleh Waraqah bin Naufal di masa itu, kau nanti Khadijah akan berkawin dengan Nabi akhir zaman. Itu yang dipegang sih. Amun sekadar pedagang kaya raya aja, mana ulang lagi? Ayo, mun kita lah bebinian baru 40 tahun ada bus batu bara melamar kira-kira pada saat naik ke rumah kita menyuruh naik dulu. Tapi Khadijah terkenal orang-orang yang baik akhlaknya, dia sudah menanam rasa cinta. Setelah diramalkan oleh Waraqah bin Naufal,
ikam pacangan kawin lawan Nabi akhir zaman sudah ada rasa cinta. Namanya Muhammad bin Abdullah, orang lahir di Makkah, bangsanya suku Quraisy. Karena Muhammad bin Abdullah itu bangsanya, karena Rasulullah ini sudah terhabar sebelum beliau lahir di kitab Taurat, di kitab Injil, sudah diceritakan di dalam situ ciri-ciri tanda-tanda Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah, suku Quraisy, dan berbagai macam ciri-ciri, baik rambutnya, wajahnya, bentuk tubuhnya, dan keajaiban-keajaiban yang terjadi dengan Rasulullah sejak lagi halus sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul sudah tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Wah, jadi pendeta-pendeta baru tahu cirinya tuh tahu sudah. Termasuk di antara orang yang tahu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan menurut suatu riwayat, Khadijah duduk dalam rumah Rasulullah lagi halus saja, karena 15 tahun tuh lewat Rasulullah di muka rumah Siti Khadijah itu tabuka surangan lawan. Pujar bandita apa? Itu kina macam laki kamu Nabi akhir zaman. Tahu sudah. Jadi kayak apa kan datang nih sugi katanya kan Kalimantan besi harta kan no jadi jangan mah. Hai kamu. Memang Khadijah dikenal saudagar kaya raya. Sebelum kawin lawan Rasulullah ini mungkin dia memperhatikan perdagangannya, dia mengumpulkan harta dan kekayaannya supaya tambah banyak, supaya dagangannya selalu sukses walaupun diiringi dengan akhlak yang baik dan mulia. Setelah kawin dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah sudah merubah pikirannya. Tidak lagi memikirkan harta, bisnis dan kekayaan, tapi yang dipikirkannya bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad menjalankan perintah Allah supaya sukses berjalan dengan baik. Ini luar biasa. Ini kesugihan Khadijah bukan harta banyak. Sulit mencari pepinnya kayak Khadijah di wayah ini. Sulit. Kenapa sulitnya? Banyak sudah contoh. Pesantren bebaran, maka pesantren ini bisa jadi imam di kampung, jadi imam bagus. Membaca dua salam dua arwah lalai di kiau, nyaman urusannya kadang alim. Bebaran tahu lawan bus bensau. Nah, pemerintah anggaran. Ini kan anak-anaknya lagi, anak-anaknya bagus, sudah pesantren juga anak-anaknya nih udah baik. Ulun lebih baik mencari orang yang alim juga. Ngakuin kan lama, jangan kayak mencari orang berduit. Pulang, padahal anaknya ini bagus deh. Sekolah pendidikan pesantren, ulun makai baik, biar kan baik dan penting berilmu. Anak nuruti hadisnya, sekalinya abah mamanya ada tahan. Nah, wah ini zaman sudah berubah kan. Ada uang abang disayang. Uang adalah segala-galanya. Walaupun nakai uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Raja Rayu juga nungguitan. Supaya lama hati anak nih. Nah, pemerintah bisa takin pundukannya kasihan. Padahal pundukannya permata nang tersembunyi sebenarnya. Banyak orang berbeda-beda yang melihat kalau pesantren ini kayak anak-anak seorang. Nah ada di bawah pindah jangan. Pindah dari anak lain palacak lagi anaknya. Nya berpuluhan bulan pesantren ini palacak sedikitnya begawi tadi banyak. Di pagi malamnya pada begawi siangan kurang. Itu kembali. Di saat Khadijah kawin lawan Nabi Muhammad, Abdi memikirkan dagangan wayu.
kayak apa Nabi Muhammad ini supaya sukses menyampaikan risalah Allah dan diganggu oleh kafir Quraisy. Terbukti ucapan Khadijah ini terbukti beberapa yang dibuktikan oleh Rasulullah sendiri, bukan orang lain. Padahal Khadijah ini Tuhan orangnya. Di saat Rasulullah berkawin di usia 25 tahun, begitu mendekati 40 tahun Nabi Muhammad, artinya 15 tahun berumah tangga. Menurut cerita Rasulullah itu gaya kawin dan Khadijah itu perbedaannya duit, jangan bahasa sekitarnya. Dalam 15 tahun tuh duit banyak, laki 2 sawah, maka laki 2 ini banyak duit juga, meninggal labahan, meninggal duit pongdan. Di saat mendekati umur Rasulullah 40 tahun, Rasulullah itu katuju berkhalwat hidup menyendiri. Katuju berhalwat pada bahasa orang mengadini, katuju menyendiri. Sedikit mengasingkan diri berada di Gua Hira, naik di gunung di Gua Hira situ, Jabal Tauros itu. Apa menyendiri? Sedikit memusatkan, memunajat lawan Allah, mendekatkan diri, munajat. Apa Siti Khadijah yang bekas kemarin bus kaya raya, harta melimpah ruah, wahai suamiku yang bahasa kita. Dan perlu apa bahwa ibu nonton mendukung bini, mendukung ini yang mau jadi di bini mendukung. Ini bila bini ini kada mendukung biar apanya aja salamatan sudah. Bilanya bini ini bini sebenarnya orang sukses itu bersumber dari bini, gurunya kan, beliau pengusahanya kan. Bilanya mau bini ini bagalik. Hampir ingat lagi mandang bila mau mengatakan bini ini bila mau ceramah kamu kan jam 3 subuh sampai imsak masih ceramah sih deh. Bini ini tuh gua ada biniannya bingung juga. Tapi di sini kayak ada apa binian di sini baik bertahan di sini. Ini pacangan Siti Khadijah bertahan, pacangan berbukaan dan ini. Khadijah itu kawin lawan Nabi Muhammad tidak sekedar hanya seorang istri. Tapi Khadijah juga pendamping, tapi Khadijah juga penghibur, Khadijah juga pelayan, sekaligus Khadijah pelindung Nabi Muhammad. Luar biasa. Bini melindungi laki. Begitu Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, disiapkan segalanya. Apapun keperluan Nabi Muhammad untuk menyendiri di Gua Hira disediakan langsung oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ini kada tulang pegawai marinanya, kada tulang mencari duit, tulang beribadah di Gua Hira. Bini si sugih kaya raja menyiapkan segalanya, apapun keperluan lagi siap, bahkan diantarkan ke Gua Hira. Umur sudah waktu awal 40, Rasulullah 40, berarti 40 tambah 15 berapa? 5. Ayo 40 tambah 15 55 tahun. Bayangkan ya, binian umur 55 tahun naik gunung Jabal Nur. Bayangkan ya, wayah ini aja naik ke Kutuban sudah ditarah orang gunungnya, apalagi dari usia Sayyidatina Khadijah 55 tahun, tapi dengan cinta semangat yang kuat, kayak apa lagi beribadah di sana. Kada pacaran dapat duit. Ini yang akhlak yang luar biasa Siti Khadijah. Begitu Rasulullah berkhalwat di sana, beribadah sampai dituruni oleh Sayyidatuna Jibril, yang di dalam sejarah Rasulullah ditabui Jibril, dirangkul Nabi Muhammad waktu berkhalwat di Gua Hira. Ikra ya Muhammad, ma'a Nabi karim ya Rasulullah. Ini perlu dipetik dan dikaji. Muhammad ya Jibril, baca olehmu
Rasulullah dengan tegasnya menjawab, ma'ana bikari, aku kada bisa membaca. Begitu dikata lagi oleh Jibril, Muhammad ikra, sampai 3 kali, tetap Rasulullah dengan pendiriannya, ma'ana bikari, aku tidak bisa membaca. Apakah Rasulullah kan bisa membaca? Kawan. Tapi begitunya ma'rifatnya dengan Allah, aku memang kada bisa membaca. Begitu ya Jibril, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan Tuhanmu. Kalau lawan Tuhan tidak suruh aku kau membaca. Ini ilmu yang sempurna yang keluar dari mulut Rasulullah, aku kada bisa membaca. Salawasan kita tidak bisa membaca. Kenapa jadi kawan? Bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulungi Tuhan benar ya. Nah kita merasa kau membaca, merasa kau beribadah, merasa kau sembahyang, kita benar nafsu kita merasa kau. Ini yang paling mau dikaji melalui sifat-sifat 20. Termasuk aku kada kau sembahyang, aku kada kau makan, aku kada kau berjalan. Tuh kenapa kita kau sembahyang? Tuh kenapa kita kau makan? Berarti orang yang menggawiakan bukan kita. Kita ditajak mati sudah, la haula wala quwata illa billah. Kada kau berapa sudah kita nih. Tapi ternyata kita berjalan di awal. Begitulah akhlak Rahman dan Rahim dengan kita Allah Ta'ala. Belum meminta begeritik sudah 3 bulan. Aku dihendak berjalan, awal berjalan. Aku dihendak makan, awal. Pemurahnya Allah lawan kita. Sebenarnya hakikatnya kita sudah lawas, kada kau berapa dan kada bisa apa-apa. Aturannya ini nanti kocok nih hikmat. Ini dilatih. Karena namun kita inilah merasa kawa, merasa diisi apa-apa kalau agak timbul begini. Merasa kawa rajin, sembahyang, melihat orang yang ada sembahyang, lo yang berjatuh. Jangan malah kata jadi ada beribadah. Kayak sama mampunya. Kita latihan bagaimana? Apalagi kita sudah umur 6 lawas Tuhan, juga sudah 50 ke atas, 60 tahunnya. Kajilah sifat 20 agar kita mati selamat berharap dengan Allah. Jangan lagi gawian kita akui sebagai gawian kita. Kebaikan yang ada di awal kita, dari kita lihai apa saja, lihai kuntau, lihai maulah jupung, lihai maulah panci, lihai maulah apa saja, lihai apapun, itu adalah kelebihan Allah. Nang di awal ini semuanya hanya kebaikan Allah, bukan kebaikanku. Nah ini si alim jangan mengaku alimku, si sugih jangan mengaku sugihku. Sebelum mati ini dibujurakan dulu, mudahan kawan diberi Tuhan. Mungkin kita belum mati lah, belum mati toh. Nang sugih aku, nang alim aku, nang bungas aku, nang harap aku, dan tak dijadikan bahwa Marina. Kenapa jadi bahwa anak diiku tadinya sayang lawan diiku tadinya. Nah, amun nang kita sudah bagus, bagaimana membaiki hati kita, walaupun kita dibentuk harta kita, tapi rasa ada ma'ahwi tumbuh dalam hati. Di saat harta kadang kenapa? Ada gaya? Nih dibuktikan oleh Khadijah, dibuktikan oleh Sayyidatuna Khadijah. Begitu Rasulullah ma'ana bikari, Rasulullah memang sudah menjelaskan, aku kalau bisa membaca wahai Jibril, baca dia Jibril dengan Tuhanmu. Melawan Allah Ta'ala dia Rasulullah kamu karena si dindu yang menolongi. Betapa akhlaknya Rasulullah. Begitu ditemui oleh Jibril, boleh Rasulullah ini mengatakan,
kita kiamat aja ditawil Jibril orang yang sekelas Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin ditawil Jibril mengatakan kayak kita ini kayak apa kayak apa kita ini hanya Jibril baru barangkan mau belum lagi yang jelas kelas kita ini Rasulullah menurut di dalam sejarah kulit Allah ya Khadijah jamiluni salimuti aku menggenta Rasulullah. Kenapa dia Khadijah salimuti aku wahai istriku Khadijah? Disalimuti oleh Khadijah melihat suami datang berhalwat menggintir selimuti. Apa yang jangan bahasa kita kampung ini kenapa jadi kayak ini? Ada orang yang membunuh kah? Ada musuh kah? Kata Rasulullah ada makhluk Allah Jibril datang lawan dia memeluk aku sampai aku hamil. Jangan bahasa kita nih hangat lamas. Ujar Khadijah lihat pemilihan menghibur suami. Wahai Rasulullah biar jangan sedih. Itu Sayyidina Jibril akan memuliakan pian karena dihinakan oleh Allah. Itu Jibril yang datang kepada sampean belum tahu sudah dia tentang diri dia siapa sebenarnya. Biar jangan gair, biar jangan takutkan. Itu adalah pertanda biar menjadi nabi akhir zaman. Biar menjadi nabi yang diidamkan oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Biar jangan gair, biar kurang melihat. Itu yang bilang bagus. Dibilangin mana alas naik ke rumah membuat duit kadang. Di mamain lagi ya kasihan lagi ketika belandang umur sudah pikiran hibah jangan bagaimana insya Allah mana lagi ya mana motor kabel datang ke rumah rajin amas 2 3 pambukan ini datang bakal ada kamar lagi kasihan mamai datang ini kita datang umur lagi ini kasihan ada kalau menurut istri Khadijah melihat lagi yang benar bersedih hibur tanam biar menjadi orang yang mulia, biar menjadi orang yang terhormat. Kenapa? Terbongkarlah di saat Rasulullah diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah membuka rahasia yang selama ini terpendam di dalam diri sendiri. Biar jangan bahasa kita nih, wahai kekasihku, wahai lakiku, biar orang yang mulia dulu aku biarnya. Karena pian ini wahai Rasulullah, wahai suamiku tercinta, di saat pembantuku Maisarah berdagang bersama dengan sembian sudah diceritakan dalam badul tentang diri pian. Pian jangan perlu ulun seluruhnya harta ulun diri ulun. Kalau perlu, kalau andai kata mati, ulun lebih dulu menyandang kematian asal pian jangan. Itulah akhlak Sayyidatuna Khadijah. Makanya dulu Siti Khadijah ini pelindung, bukan hanya pendamping tapi pelindung lagi. Dan pesan Siti Khadijah ini sampai lawan Rasulullah ini demi dakwahnya Nabi Muhammad habis harta dan apa? Oh lawas lagi deh. Iya, ini melihat beda banyak nih asal anak pada sakit. Ini baju banyak jangan ada sudah. Siti Khadijah radhiyallahu anha luar biasa. Begitu membiayai isan dakwahnya Nabi Muhammad, orang yang 2/3 di kota Makkah kaya raya terkenal Gus Babinian sugih. Begitu kawin dengan Rasulullah rela habis harta segala-galanya. Ini begini mengalir ini. Ada maunya sedikit pun harta yang dikenal orang saudagar kaya di Makkah begitu habis dia tidak menghiraukan harta lagi. Kenapa Khadijah seperti itu? Layaklah inilah yang dipuji oleh Nabi Muhammad. Kita gamlah berbeda lawan orang sufi basibah kawin bangkrut bisa tak ada penyakitnya tuh gara-gara kawin lawan itu sakoja sial lakone padahal ada bantu apa inya nih cinta duit luar biasa. Khadijah nih mau kasih ke Khadijah nih
Mimma ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, la yu'minu abdun hatta aku ana ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna seseorang itu imannya kecuali dia beriman kepadaku, lebih mencintai diriku, ujar Nabi Muhammad, daripada dirinya, hartanya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Habis-habisan cinta kepada Nabi Muhammad sudah diamalkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Habis harta dan peduli, hancur awam bila Nabi Muhammad tidak peduli. Yang penting Nabi Muhammad bila sampai ujung air hayat penghabisan. Jangan begini anak kaya ini. Berjuang untuk agama, rela habis harta. Dulu mencintai harta, sekarang mencintai Nabi Muhammad. Harta menjadi terbelakang, harta kada apa-apanya. Itulah cinta nang wujud, itulah cinta nang sabudurannya. Mencintai Nabi lebih dari segalanya. Tuh nang cinta nang wujud, tuh nang sugih nang wujud. Bukan sugih harta yang banyak, bukan sugih pangkat yang tinggi. Ada sedikit kurang harta banyak di rumah berbulai-bulai air mata. Ada sedikit kita narima di rumah kenal bagus di dalam menangis, rumahnya kasihan. Tapunnya biar menangis haji abahnya dia mama ini kau kawin pulang kan pada rumah banyak. Ada sedikit. Ayo, inilah akhlak Sayyidatuna Khadijah. Habis harta tapi cinta yang jujur akan berbuah hasil. Siapa yang memuji, Rasulullah sendiri memuji Sayyidatuna Khadijah. Dialah istriku yang tidak akan pernah sanggup menggantikan kedudukannya di hatiku istri-istri yang lain. Apakah Nabi Muhammad kali bisi-bini anu? Ada. Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin anu bujang bungas, mampulah di hati mengganti kedudukan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun statusnya janda, tidak mampu mengganti kedudukan Siti Khadijah. Walaupun didampingi oleh Sayyidatuna Aisyah putri dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha, bujang dan pulang bahkan bergelar ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, tapi karena mampu mengganti di hati Nabi Muhammad dengan kedudukan Siti Khadijah. Luar biasa Siti Khadijah. Ayo, jadi berbeda biar Tuhan, tapi kada mau melupakan abahnya tuh yang dicari. Ada harus Tuhan, ada Bapak Tuhan, ada Bapak. Yang penting selagi ini kita sebagai istri jadi pendamping, jadi pelayan, penghibur dan pelindung. Kita ini kalau usahakan pelindung, jadi penghibur laki kita surga. Pas taburan laki barila yang nakawin pulang, kayak apa dia menghibur? Maiyakannya, kayak apa nih maiyakannya? Jujur juga mah. Kita nih jadi panduannya di marina biasa tuh tidak ada sama. Lihat, Khadijah sudah membuktikan umumnya radhiyallahu anha. Dipuji oleh Nabi Muhammad, tidak akan pernah sanggup wahai Aisyah istri-istriku mengganti kedudukannya di hatiku walaupun Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal. Siti Khadijah ini meninggal, tetap Rasulullah untuk mengenang dan menceritakan kebaikan Siti Khadijah di antara para sahabat, di tengah istri-istri beliau, dikuya Nabi Muhammad. Sampai Siti Aisyah ini anu berbina dicamburu jaka bahasa kita ini mengapa pian yang ulangnya sudah meninggal ulun ini anu bini pian maka pian lagi mau yang ini Tuhan orang sudah mati itu juga. Menurut dalam cerita Habang Rasulullah jaka bahasa kita tuh sangat sulit. Ikan yang punya bahasa kita lah, ikan yang kayak itu dimakan. Siti Khadijah itu walaupun sudah tiada, tidak akan pernah mengganti orang di hatiku kedudukan sendiri. Wah, ayo kamu. Apa nanti korban boleh Siti Khadijah? Harta habis dari bapak. Bahkan Khadijah sebagai pelindung dikala orang kafir Quraisy mengusir Nabi Muhammad,
Khadijah turun dari rumah kekayaannya, mengiringi Nabi Muhammad tidur di liring-liring gunung. Hakun hanya meninggalkan rumah, Hakun hanya meninggalkan kemewahan yang mengawali Nabi Muhammad. Dan saat itu diintai oleh kafir Quraisy, ada yang hendak membunuh, ada macam-macam. Hakun hanya mengawali rumah mewah ditinggalkan. Ada perempuan, adalah ini benar. Sampai Siti Khadijah habis harta. Ada lagi meninggal Sayyidatuna Khadijah. Kapan aja ada di sini. Tapi apa Allah akan membela dengan Sayyidatuna Khadijah. Beliau dikirimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Sayyidina Jibril kain kapan langsung dari surga. Ada gampang. Kita adalah jangan kain kapan dari surga. Kira-kira surban ulama besar aja dilantikan di kain kapan itu asa sugih dan apalagi dari surga langsung Jibril nama membawakan itu balasannya. Rila, Khadijah memang orang yang bijak. Khadijah memang orang bebinian yang punya firasat tinggi, punya akal yang luar biasa, mencintai Nabi Muhammad ini. Inilah kekayaan yang hakiki. Mencintai harta, itulah kekayaan yang sementara. Sementara hidup benar ya. Tapi nang sebudulannya nih jadi cinta luar biasa. Ya ulun harta kan perlu dilakukan. Itu memang dasar itu. Makanya Khadijah ini diberikan kemuliaan oleh Allah dunia dan akhirat. Pernah jadi orang super kaya dan menjadi istri oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad. Bahkan Khadijah, Sayyidatuna Khadijah ini sebelum meninggal sudah dihabarkan oleh Sayyidina Jibril. Apa dan dihabarkan oleh Jibril? Ya Muhammad, padahkan kabar gembira lawan istrimu Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, bahwa Khadijah sudah berisi di surga mahligai istana yang bertatah intan dan berlian. Ampun Siti Khadijah belum mati daripada anak orang. Tapi Pak, pengorbanannya habis harta ada menggalunung. Kita di Jakarta habis sandal sapit hilang menggalunung. Ini mampa ini anak pacangan tarawih kalangan tolak tarawih hilang sandal sapit. Ya coba nyumpah jodohnya lama itu berpuasa lah. Siapa menjumput sandal sapitku usupahakan 7 turunan dosaku habis separangan. Mohon malaikat nyamannya sandal sapit dosa saling kenal ditanggung. Ayo sandal padahal aku sandal hilang itu anak belajar kita ada paham. Kurang hilang yang itu enak belajar ya belajar. Minta maaf baru ini meninggal. Tuhan malu ini dan biasa pulang masih hanya. Jadi jangan kecewa, coba jangan didoakan sudah mati ini jangan juga. Ada ini ada juga lah orang-orang yang beheno. Tidak banyak bisa bini mana 2, 3, 4. Aku nih orang kenapa dia tidak banyak bini nurutin Nabi. Nurutin Nabi jangan nyamannya. Rasulullah itu semenjak melawan Sayyidatuna Khadijah kadang pernah kemadu. Ini itu sama jompo kasihan campur colok sana colok sini nurutin Nabi lah. Nurutin Nabi itu ini pemulaan lah kalau kawinan lagi kecuali mati ya ini pemulaannya. Ayo aja itu nurutin Nabi bini Tuhan boros apa kasihan. Nah besar kawin lawan ibus nangis nampak apalagi posting terus di TikTok korbinya dong dia betul ya duit kan gampang lagi juga anu nurutin Nabi itu kayak itu. Nah selama kawin lawan Khadijah Nabi kada pernah kawin lawan orang lain kada pernah. Nah ini kalau dicari resepnya nih biar janda tapi kada pengajiwakan yang ngambil akan wahinin marinain janda rasa perawan ya tuh yang sadis tuh perawan rasa janda. Nah ini daur biar belok cuma rasa bujang ini biar bujang tapi rasa belok akai. Ini jam berapa sudah? 15 Maret. Nah 15 Maretnya saya lagi dapat tahlil ya Allah. Sakan aja jadi mudah-mudahan kita akhlak
akhlak Siti Khadijah. Mudah-mudahan bibit-bibit kita di rumah ada sedikit barang di antaranya satu, laki jangan meminta badan sesuai kondisi laki aja. Laki menampirai sesuai permintaan menampirai. Jangan laki menampirai kayak laki ini kurang dibanding sawo mati laki. Laki misalnya tukang sesuai permintaan tukang nukar baju nang orang-orang aja tangan 200, jangan 1 juta. Nukar laki tukang nukar baju 2 juta setengah. Laki itu mendengar gugur disampaian siang nang sada-sada aja mun anak nuruti Siti Khadijah namun handal jangan lagi itu diitihi. Amun lagi tuh duit banyak, ayo dia pesen ya, nang 5 juta kan itu ada apa? Laki suka juga duit banyak, silakan yang laki aku bagaimana disentik kau seorang istriku yang tercinta. Kan nggak itu kan apa? Ini laki ini sesuai keadaan. Amun misalnya duit banyak pulangnya, laki gaji 15 juta sebulan, duit bermiliar, bini nomor bini 100.000, banyak kan orang juga. Orang bisa nambah bisa nambah. Nah jadinya pas-pas juga. Nang sugih limbalnya, ayo nang sugih, nang susah. Jadi sudah kan apa? Nang penting awak sehat. Nah ini mudah-mudahan ibu-ibu yang ada bisi laki, ayah dihibur laki. Apalagi kita tuaan juga sudah 60 tahun sudah sugih biasa bisa sugih biasa juga sudah ya Allah susah biasa juga rumah bersih aja minantu ada aja sugih tolak hati sudah apalagi putar haluan ambil tasbih di malam hari sudah dari dong dia begitu tengah malam bukan urusan lagi apa dapat duit Tuhan penyakit banyak sudah ambil tasbih tengah malam baca istighfar baca salawat sembahyang minta ampun lawan Tuhan putar haluan biar dunia ini tetap kita tinggalkan juga mudah meninggal di akhir barzakh itu. Jangan peduli lagi yang umpatkan anak lagi bajuhannya harus penampilan oke ibuannya sudah itu sudah 60 tahun berusaha bajuhannya lagi bicara amin tadi bagus lagi juga percaya aja iya kita tuh umur 60 tahun ya nukar baju mulia kita kan negara ini terkenal baju bermodel tuh bagus ya Allah tuh karena 60 tahun tuh baju mulia bicara amin ada pas lagi 501 diresuk lului dibandingin babisin sakit di lugari kalau lu sadar bahasa pinggangan ada berupa lagi dan jadi kita usah lagi nang tampil lima nang Tuhan yang penting kaji ilmu selamat ilmu tampil sifat 20 begawi bagaimana beribadah nang dulu sudah kecuruman banyak kita mengajarkan gawian ada tahu siang ada tahu malam gawi terus ayo sudah itu sudah lewat mudah diampuni Tuhan sudah parah mati juga sudah putar haluan di mana majelis ilmu belajar malam-malam hari buka sajadah angkat tangan minta doa lewat Allah mudah Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita mudah anak-anak kita beriman berkah makhluk moyah ini kekanakan kita hati jadi awaknya mulai halus sampai negara berikin dia wak HP ini kan ketinggalan ya andai kata tuh HP itu Quran banyak lepakan dapat ke sini kan begini kasih pisahan aja ben aja ben bangun murid HP jangan lah bangun murid Quran hafal anak-anak kita ini tidak pernah tahfiz sih beraya menghafal Quran kira-kira tarawih di negara ini sehati sebulan sama lama jangan kamu digantinya HP itu diganti Quran cuma itulah zaman itulah keadaan sudah kita orang Tuhan tidak lahir hanya berdoa kepada Allah karena doa ini bisa berubah anak dan secepat kilat tapi tata cara istilah kepada kita belum tentu bisa berubah anak kita secepat kilat jangan putus asa mendoakan anak kita walaupun inya majar apa segala tetap kita berdoa kepada Allah karena doa adalah silahul mu'minin senjata orang beriman dengan berkat doa orang tua bisa anak kita berubah dengan secepat kilat jangan putus asa doakan anak kita sudah maklum bahwa ini anak kita
jangan guling jam 10 tengah malamnya boleh, nah jangan guling tengah malam sama laman begadang di luar, itu sudah maklum kita orang tua aja lagi. Jadikan anak kita menjadi yang soleh dengan cara doakannya. Nah, kira-kira kita batalkan dulu ala kadarnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib yang ala kadarnya ini kita semua diberikan berkah oleh Allah, dimurah-mudahkan rezeki kita meninggal dalam husnul khatimah. Ala hidayat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل يا مولانا لك الذاكرين ونعمتك الشاكرين وعلى قدرك وبغي قدرك من الصابرين على المرزوقين وعلى الحرام المعصومين وبالجنان المنعمين وعلى النيران مبعد إلى وجهك وجه نبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى اللهم عليه وسلم وبارك يا ربي بغيرنا متماتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم الشيطان علينا بسير الحدث ولا عند الممات ولا حول ولا بعد قيد ولا سبيلا. واسقنا اللهم على برعتنا وغدس وبجل واجرا منك عظيما. من قبلها منا بفضلك وكرمك قبرنا سنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يا مولانا توبا قرانا وغفرنا وهللناه سيادة بشراب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والسلام عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة والقرباء والتابعين وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين الدين والعلماء العاملين والغير المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية الباركين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح قرأناه بسببهم وتلي القرآن لأجلهم وليهديهم من أنت أعلم بما بأسمائه مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وغربهم من أموات المسلمين ذنبا عمدا من لهم زين ولا زائر لهم. اللهم ارحم جميع برحمتك واسكنهم وأيوب في جنتك ومحل رضوانك وذلك رحمتك يا أرحم الراحمين. الله كلك سلام ولدنا ولسان تعملنا والإسلام والإيمان والإسلام جمعنا وفنا وترد عنا ولا تكره بقبل تأخذنا على ذر وجل غير ظلمنا من الدنيا عند إله أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحينا عليها يا حي وعلنا عليها يا مميت وعبدنا عليها من قبورنا يا بني يسر معنا وانفعنا بها يا مريم طوفا ولا بد لمن أتى الله بقلب سليم. ثم إلى يا بني وإخوتي من النبيين والمرسلين وإلى ملائكة المقربين وقربين وإلى سيدنا ببكر وعثمان وعلي رضي الله عنه وإلى أرواح كل ولي لله ما شاء الأرض وإلى مغارب البحر أينما كانوا وكان الغين بعلمك وعلم أرواح مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشوبيكة والباقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح الشيخ محمد الشيخ البدري ولا الشيخ محمد زين بن عبد الغني ولا روح الشيخ محمود أحمد زيدان ولا الشيخ أسماء لنا وإلى روح مشايخنا وعالمنا وخصوصا إلى روح جدتنا حتى قرنا بنت أكيد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها وعف عنها واكرمها بالوسع مدخلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعله بدءا من النار وكله من النار وسلامة له من النار وحجبا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته ولا الليل ولا النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. هو أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر النبي وعلى النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin
النبي الأمي الحبيب القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل من كرمنا لكم بك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وفجر إسرافا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حوائجنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. تقبل الله منكم.